Pemirsa, Anda masih bersama kami dan juga bersama kucing-kucing lucu. Tapi kenapa? Kok ada tapinya? Kan lucu. Dilanjutin dulu. Kenapa? Ini sedih pemirsa, karena masyarakat Sidoarjo itu heboh kemarin. Ada kabar temuan beberapa kepala kucing di lokasi pasar tradisional Taman Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Waduh, ini dibunuh gimana ya? Coba, jadi kita akan lihat nih pemirsa, ada kabar bahwa temuan kepala kucing ini menyebar di media sosial hingga mengakibatkan kehebohan di tengah masyarakat. Muncul keprihatinan dari masyarakat terhadap pelaku yang tega membunuh kucing-kucing tersebut. Terutama para pencinta hewan kucing yang mengutuk keras dan meminta pelaku untuk ditangkap. Nah, mengetahui kabar tersebut, tim gabungan Polsek Taman bersama dengan pihak pasar akhirnya melakukan penelusuran dan mencari informasi pada masyarakat di pasar. Dan dari hasil penyelidikan itu, pemirsa diketahui ternyata tidak ada pedagang atau orang pasar yang melihat langsung atau menunjukkan bukti adanya temuan kepala kucing. Jadi para pedagang ini hanya mendapat informasi temuan kepala kucing yang dibuang ke pasar tradisional Taman dari medsos. Nah, kemudian polisi menyimpulkan temuan kepala kucing ini dibuang hanyalah kabar hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kabarnya hoax ya, semoga tidak kejadian ya. Aduh, tapi jangan sampai lah ya. Sampai saat ini kita melakukan penyelidikan dan kita tanya pedagang yang ada di pasar maupun kepala pasar juga sampai saat ini pedagang tidak pernah melihat langsung ditemukan kepala kucing yang katanya ada beberapa di karung itu. Barusan kita melakukan penyelidikan dengan anggota Reskrim bahwa berita itu tidak benar. Hoak gitu Pak berarti? Hoak, ya. Tindak lanjut untuk unit Reskrim menghimbau kepada pedagang apabila menemui hal-hal yang kayak meresahkan gitu, silakan menghubungi dari kepolisian khususnya unit Reskrim. Kalau yang tadi bikin kita marah, kalau yang ini nggak marah. Kenapa tuh? Kalau ini pemirsa pasti kucing ini semuanya pada kenal. Siapa ini emang? kucing peliharaannya Presiden Prabowo Subianto, Bobby the Cat. Alias Bobby Kertanegara. Ini kucing paling terkenal ya seantero negeri kayaknya. Karena sempat mencuri perhatian publik. Tunggu sabar sayang. Ini ketika hadir di Pet Fest yang diselenggarakan di AIS BSD Tangerang pada Mei lalu. Jadi pemirsa, kehadiran Bobby Kertanegara ini tentu menarik perhatian pengunjung yang hadir di acara Pet Fest. Jadi pengunjung ini terlihat antusias melihat lebih dekat kucing peliharaan Presiden Prabowo tersebut. Meskipun Bobby tidak turun dari strollernya. Ini khas banget ya, dia selalu naik stroller ya. Namun kucing presiden itu tampak tenang saat pengunjung mendekati. Iya, tuh ini nih Bobby. Nah, nggak cuma itu pemirsa, Bobby juga punya akun Instagram, pengikutnya hampir 1 juta. Tiap hari admin akun Instagramnya Bobby itu mengunggah foto-foto menggemaskan Bobby dan juga tingkah yang membuat warganet itu gemas. Lihat nih, dia ngintip. Ya, 1 juta followers berarti bisa endorse nggak sih dia itu ya? Bisa ya. Nah pemirsa, jadi kenapa hari ini tiba-tiba bahas kucing? Karena hari ini adalah hari peringatan kucing sedunia. Ya betul, jadi pertanyaannya karena ini peringatan hari kucing, apakah Anda sudah memanusiakan kucing sebagai hewan yang semestinya? Maksudnya kita memberikan kasih sayang, kita peduli dengan hewan kucing. Terus kemudian bagaimana agar kucing ini tidak lagi menjadi korban penganiayaan manusia? Jadi kita akan ngobrol-ngobrol nih pemirsa di studio. Selain ada kucing-kucing ini, ada juga nih narasumber Pet Connect Creator, Content Creator yang juga pecinta kucing, Emmanuel Alvin Kristandi. Halo Mas Alvin. Halo. Mas Alvin, selamat pagi. Selamat hari kucing. Ya, selamat hari kucing. Ini boleh diperkenalkan, ini kucing-kucingnya Mas Alvin siapa aja nih namanya yang ini? Ini namanya Choco, ini Ruby, sama ini Creamy. Oh, Creamy. Mereka ini jenisnya Scottish Fold dari Skotlandia. Oh gitu, oke. Lucu-lucu ya mereka ini. Iya. Ini karena memang tubuhnya yang kecil atau memang mereka yang masih kecil Mas? Mereka masih kecil, masih anakan. Kira-kira umur 3 bulanan. Akan gede nanti berarti. Ini paling kecil ya Mas Iya, ya? nanti akan lumayan gede lah, sekitar 5-6 kiloan. Nah, kalau kita di sini kan semuanya suka ya, sayang sama kucing, sayang sama hewan, peliharaan gitu. Mas Alvin kalau lihat ada orang yang kemudian menyiksa kucingnya, atau mungkin kucing-kucing jalanan yang kemudian dipukul, misalnya gitu. Apa sih yang bisa kita sampaikan untuk orang-orang yang merasa, oh aku nggak suka nih sama kucing nih, dipukul gitu. Menurut saya sih orang yang tega untuk nyiksa kucing atau melakukan kekerasan sama kucing itu
orang-orangnya nggak punya hati kali ya. Kalau emang nggak suka sama kucing, maksudnya ya udah kita nggak ada yang maksa untuk suka, tapi seenggaknya jangan diapa-apain, jangan disakitin. Lihat kucing di jalanan kalau nggak suka masa ditendang, dilempar sendal, itu kan nggak manusiawi ya. Kucing itu kan juga ciptaan Tuhan, harus kita rawat, kita jaga. Tapi kalau takut? Nah, itu gimana tuh kalau takut? Kalau takut sama kucing, ya udah berarti jangan deket-deket kucing. Gitu ya. Iya, jangan deket-deket, tapi kemudian jangan menyakiti Jangan juga. menyakiti, Berarti, cukup ya. kagumi dari jauh aja. Kagumi dari jauh. Tapi gini Mas, di peringatan Hari Kucing ini kan sebenarnya banyak sekali, tadi aja ada kasus yang menyebutkan ada temuan kepala kucing. Kami harap sih itu tidak benar ya. Tapi kalaupun benar, misalnya ada penyiksaan, kemudian ada kekerasan terhadap kucing, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melapor kemana begitu? Tapi sebelum dijawab, kita akan ke informasi berikut ini pemirsa. Jadi kasus kekerasan yang dialami kucing itu masih terjadi. Seperti di awal tahun 2025 ada warga Malang, Jawa Timur yang digegerkan dengan kasus kematian massal kucing secara misterius, Valen. Kematian kucing di kawasan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur pertama kali ditemukan pada awal Januari 2025. Awalnya kematian kucing domestik ini terjadi beberapa hari sekali. Namun memasuki bulan Februari, frekuensi kematian kucing semakin sering terjadi. Warga menyebutkan kucing biasanya ditemukan mati lemas dengan mulut berbusa di saluran air perumahan pada pagi hari. Hingga pada pertengahan Februari 2025 tercatat 20 ekor kucing dilaporkan mati. Sebelumnya, kasus tebar racun juga sempat terjadi di perumahan Sawo Jajar Kota Malang pada akhir tahun 2024. Saat itu, 16 ekor kucing dilaporkan mati diracun. Di akhir bulan Januari 2025, seorang pria tega menembak seekor kucing hingga mati menggunakan senapan angin. Motif pelaku menembak kucing lantaran kesal. Aksi pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Dalam video tersebut, seekor kucing tengah berada di area jalan gang rumah warga. Tak lama muncul seorang pria dari dalam rumah menuju pagar, kemudian membidik kucing dan menembakkan senapan angin ke arah kucing tersebut. Diketahui peristiwa itu terjadi pada Selasa 21 Januari 2025. Pemilik kucing yang menemukan kucingnya dalam kondisi tidak wajar, kemudian langsung melapor dan meminta untuk mengecek CCTV jalan. Menurut Ketua RW setempat, pelaku mengaku kesal dengan keberadaan kucing di sekitar rumahnya hingga akhirnya ia nekat menembak kucing hingga mati. Tim Liputan, Metro TV. Jadi pemirsa, tadi kita udah lihat ya bagaimana bisa sih manusia itu tega membunuh hewan yang inosen seperti kucing ini. Kalau nggak suka ya sekedar abaikan saja gitu, atau usir dengan hush. Kucing juga pasti akan mengerti, akan pergi begitu. Kalau Anda tidak suka, bukan berarti harus kemudian dibunuh, apalagi tadi ada ditembak. Nah, melihat kasus-kasus seperti ini, ternyata ada loh Mas fenomena kayak gini di masyarakat. Kalau kita nih masyarakat ngelihat yang kayak gitu, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan? Sebenarnya yang pasti harus lapor ke pihak berwajib sih ya. Dan pemerintah juga terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia harus lebih tegas dalam menindak orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap kucing. Contohnya kayak di negara-negara di Amerika contohnya, atau di Eropa, itu ninggalin kucing dalam mobil aja itu hukumannya berat banget loh. Bisa didenda, bahkan dipenjara. Oh, jadi iya, ninggalin kucing misalnya dalam mobil kepanasan, itu mereka bakal didenda dan kaca mobil bisa dipecahin, kucingnya diambil. Oh, setahu Mas Alvin kita nggak punya aturan kayak gitu ya untuk kucing? Setahuku di Indonesia belum sampai seketat itu ya. Masih lebih cuek kali ya kalau soal hewan, masih belum terlalu aware. Masih banyak bahkan ya, kalau misalnya kita kemana gitu masih ada tuh yang tinggalin hewan peliharaan di dalam mobil jadi panas kan. Itu kan kasihan. Nah oke. Nih kalau misalnya lihat celana masing-masing banyak bulu. Oh iya, bulunya suka rontok. Mungkin betul. Atau yang bikin orang kayak malas sama kucing. Iya, malas sama kucing. Kalau misalnya bulu rontok ini kan memang hampir kayaknya semua kucing ya Mas ya. Nah itu sebenarnya apa sih edukasi untuk masyarakat dengan ada bulu-bulu rontok ini? Apakah nggak apa-apa kalau misalnya kehirup misalnya gitu? Semua kucing sih, apalagi yang berbulu lebat dan berbulu panjang itu udah pasti ada masa rontoknya. Kalau kamu punya alergi dan memang alerginya udah parah nggak bisa disembuhin, ya lebih baik jangan pelihara daripada bahaya untuk kesehatan kita. Dan kasihan juga kucingnya nanti kalau misalnya kita udah nggak sanggup pelihara, nanti dibuang atau dikasih orang ditelantarin kan kasihan. Kalau emang pengen banget pelihara kucing tapi punya alergi, ada solusinya. Apa tuh?
ada kucing yang nggak ada bulunya sama sekali. Namanya kucing Sphinx tuh, yang kayak kucing Mesir. Nah itu nggak bakal rontok tuh, itu aman banget mau dipelihara juga. Iya. Itu bisa jadi alternatifnya. Nah ini nih gambar-gambar yang Mas Alvin. Kucingnya banyak ternyata, nggak cuma yang dibawa ke studio. Ini versi gede. Ini jenisnya apa nih? Ini British Shorthair ini. Tapi ini udah gede. Udah umur 2 tahun kalau itu. Nah ini Scottish Fold sama kayak yang ini nih. Oh temennya ya? Iya. Oke, kita lihat lagi. Nah kalau ini apa nih? Sama? Ini Scottish Fold juga. Oke. Tapi kalau Mas Alvin pribadi, kalau aku kan melihat akun sosial medianya, tidak hanya sekedar mempromosikan kucing atau anjing atau hewan-hewan peliharaan, tapi kita bisa melihat bahwa ada sayang di situ. Iya. Mas Alvin pakai mencurahkan cintanya gitu. Apa sih yang bikin jatuh cinta dengan hewan-hewan kayak kucing gitu, Mas? Karena aku dulu pas kecil itu sebenarnya udah suka banget sama kucing sama anjing, tapi karena belum punya rumah sendiri, orang tua nggak izinin pelihara. Jadi aku tuh emang udah impian banget. Akhirnya sekarang pas udah menikah udah punya rumah sendiri, jadi aku bener-bener puas-puasin pelihara kucing sama anjing yang banyak. Dianggapnya sebagai apa sih kucing itu, Mas? Pelihara kucing itu udah kayak punya anak sendiri sih. Karena karena kita harus kasih sayang, harus bisa komitmen, tanggung jawab, kasih makan yang bergizi, kasih tempat tinggal yang layak, bawa vaksin, cek ke dokter. Udah kayak anak sendiri. Enak ya. Iya. Tapi emang kalau punya hewan peliharaan pasti kayak gitu. Sayang gitu ya. Nah, tapi Mas, kalau misalnya kita nih, apakah kucing tuh bisa terima ya semua perilaku manusia sama dia misalnya gitu? Kadang kan orang mau pelihara tapi sibuk kerja misalnya gitu. Lucu tapi sibuk kerja. Lucu-lucu. Kebetulan kucing itu sih memang dia lebih mandiri ya. Tapi yang pasti kita, walaupun kita sibuk kerja, kita harus bisa siapin waktu untuk ajak dia main, kasih dia perhatian. Jangan cuman punya tapi nggak bisa kasih waktu. Itu yang penting ya. Itu yang penting. Ya kayak kita memperlakukan selayaknya orang aja ya, Mas ya. Iya. Mesti kasih cinta dan kasih sayang juga. Mas. Tapi Mas, kalau berbicara soal kucing ini, kan mungkin setelah nonton tayangan ini, ada nih yang tergugah pikiran, jadi pengen pelihara kucing. Nah, kalau buat mereka yang pengen pelihara kucing tuh, sebenarnya apa sih yang harus yang disiapkan, yang harus wajib dimiliki gitu loh, Mas? Apa, Mas? Yang pasti ya tempat tinggal yang layak untuk kucing-kucing ini. Terus kita juga harus bisa komitmen dan tanggung jawab, harus bisa sediain waktu, dan yang pasti harus ada budget juga sih untuk bisa beli makanannya, cukupin kebutuhan dia, bawa ke dokter, segala macem. Itu kan perlu biaya ya. Kalau misalnya kita maksudnya masih pas-pasan, ada baiknya mungkin ditunda dulu, jangan dipaksain. Lucu. Tempat tinggal yang layak tuh kayak apa sih, Mas? Tempat tinggal yang layak yang pasti ya ada ruang yang cukup untuk mereka leluasa main sana sini. Jangan misalnya di kos-kosan atau di apartemen yang nggak boleh pelihara hewan, kan kasihan nanti kucingnya masih ngumpet-ngumpet, atau kalau ketahuan nanti jadinya mesti dikasih orang atau dikasih telantarin, kasihan. Oke, ini semoga pembahasan kita yang mungkin sebentar tapi bisa memberikan dampak untuk masyarakat. Kita lebih aware lagi soal bagaimana menyayangi kucing. Buat Anda yang juga ingin memelihara kucing juga, bagaimana Anda diingatkan untuk selalu lebih membuat mereka itu juga punya perasaan begitu ya. Jangan kemudian mentang-mentang binatang dipelihara seenaknya aja. Harus tetap disayang-sayang ya. Harus tetap disayang-sayang. Bye. Mas Alvin, terima kasih hari ini sudah selebrasi Hari Kucing Sedunia bersama kami berdua di Metro TV. Dan pemirsa, itu tadi kalau Anda punya kucing peliharaan di rumah, ketemu kucing jalanan, jangan dipukul tapi disayang. Nanti saya jeda, masih ada ulasan lain. Saya mau main kucing. Ya, dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.